Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran pragmatisme. Anggota kelompok 3 yaitu Muhammad Zaki Anwar dengan NIM 2100005273, Atikoh Zuliefa Pratiwi dengan NIM 2100005274, dan Puput Remaisi dengan NIM 2100005254. Berikut adalah isi atau poin-poin penting yang akan kami sampaikan. 1. Pengertian. 2. Tokoh-tokoh. 3. Fase teori pragmatisme. 4. Penerapan filsafat pragmatisme dalam pendidikan. 5. Implementasi pragmatisme. 1. Pengertian. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan sesuatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. 2. Tokoh-tokoh pragmatisme. 1. Charles Sandre Peirce. 2. John Dewey. 3. William James. Charles Sandre Peirce. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. Dari dua pendapat di atas, pragmatis adalah suatu pemahaman logika yang digunakan untuk menghasilkan ide menjadi jelas dan berarti, serta merupakan metode yang berguna untuk menerjemahkan makna dari ide-ide tersebut. John Dewey. Dewey berpendapat bahwasanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Pragmatis adalah peraturan berpikir reflektif yang menjadi fokus utama dan akhirnya adalah hasil. William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Fase teori pragmatisme. Terdapat 3 fase pertumbuhan teori pragmatisme, yaitu fase awal menurut Charles S. Peirce, fase perkembangan menurut John Dewey, dan fase radikal menurut William James. Berikut ada penjelasannya. 1. Fase awal. Menurut Peirce, hal yang penting dalam konsep pragmatisme adalah apa yang dilakukan terhadap ide tersebut dan tidak mempermasalahkan hakikat dari ide. 2. Fase perkembangan. Pada fase ini, seperti yang dikemukakan Dewey, menyebutkan bahwa teori pragmatisme bukan mengenai benar atau salahnya suatu pengetahuan, melainkan pada sejauh mana manusia dapat memecahkan masalahnya. Kebenaran diukur hanya berdasarkan kegunaannya secara umum, sedangkan akal manusia hanya dijadikan sebagai sarananya saja. 3. Fase radikal. Dalam fase radikal, James mengajarkan bahwa ukuran kebenaran ditentukan oleh akibatnya yang praktis. Dalam paham ini menyatakan setiap pengetahuan tidak pernah benar namun dapat menjadi benar. Hal tersebut dapat dicari dari taraf kepuasan manusia sebagai pribadi dan psikisnya. Berikut penerapan filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Penerapan filsafat pragmatisme dalam pendidikan untuk memberi suatu sumbangan besar terhadap teori pendidikan. Menurut filsafat pragmatisme ini, pendidikan bukan merupakan suatu proses pembentukan dari luar dan juga bukan suatu yang dari dalam dengan sendirinya. Pendidikan filsafat adalah pendidikan yang menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan akan membosankan seperti dalam pendidikan sekolah yang tradisional.
Siswa harus diberikan kebebasan menyalurkan pendapat, tidak hanya menerima pengetahuan dari guru saja, melainkan guru menciptakan suasana agar siswa selalu haus akan pengetahuan. Yang terakhir, ada implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar, berbuat, learning by doing. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara naluriah dan amaliah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Maka dalam pembelajarannya, pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan kehidupan dunia. Sedangkan peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa. Dan peran sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajar pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah. Dan seharusnya sekolah juga lebih mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibandingkan materi dan nilai akhir. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.